Iftitah itu adalah pembuka solat tapi hukumnya sunnah. Ibarat main bola, sebelum main pemanasan dulu. Maka iftitah itu adalah bentuk janji dan pujian seorang hamba kepada Khaliknya ketika dia memulai solat. Ada beberapa macam bentuk doa iftitah. Setidaknya setelah kita cari dalam beberapa hadis-hadis Nabi, maka ditemukan ada 10 jenis bacaan dalam doa iftitah. Dalam Fathul Alam disebutkan, ditemukan beberapa hadis bahwa doa iftitah yang dibaca Rasulullah SAW itu bermacam-macam. Maka bagi orang yang sholat sendiri atau munfarid tanpa imam, semua doa iftitah yang akan kita sebutkan itu boleh diamalkan. Jadi tidak hanya Allahumma ba'id, Allahu akbar kabira, boleh digabung. Akan tetapi saat kita menjadi imam, hendaklah imam memilih di antaranya. Artinya jangan digabung 11-11-nya. Cuman disebutkan wa yusannul jam'u bainaha lil munfarid, disunnahkan digabung doa, beberapa doa iftitah bagi orang yang sholat sendiri, wa imamin maksurina rodina bitakwil, dan imam yang jemaahnya terbatas, yang mereka itu senang dengan doa yang panjang. Jadi kalau kita tahu makmum-makmum itu suka membaca yang panjang-panjang, boleh dipanjangkan. Tapi kalau kita tidak tahu, mungkin makmum itu ada yang dia hanya datang untuk sholat, setelah itu dia harus terburu-buru melaksanakan aktivitas dunianya, maka seorang imam tidak boleh egois. Maka dibacanya lah di antara yang menurut dia kuat untuk diamalkan. Itu makanya pernah saya katakan, bagi yang membaca Allahu Akbar kabiro inni wajjahtu, itu sesungguhnya sudah menggabung dua hadis. Jadi hadis Nabi itu ada dalam bentuk ucapan namanya qauli, ada dalam bentuk perbuatan namanya af'al. Kadang Nabi tak berucap, Nabi juga tak buat, tapi Nabi merestui, namanya takrir. Ketika Nabi menjadi imam sholat, ada seorang pemuda di belakang Nabi yang membaca doa iftitah yang Nabi tak pernah ajarkan. Tak usah ajarkan, ngamalkan aja nggak pernah. Apa yang dibacanya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik, sampai itu aja. Ketika Nabi memberi salam, dia bilang, siapa yang baca Allahu Akbar kabira maju ke depan. Nabi kok tahu? Salah satu bentuk keistimewaan Nabi kita temui dalam kitab Mawaqil Ubudiyah Syekh Nawawi, kitab yang kita baca pertemuan yang lalu. Nabi bisa melihat orang yang di belakangnya sejelas dia melihat orang yang di depannya. Jadi kata Nabi, yang baca tadi itu mari kemari. Anak muda ini ketakutan. Saya Rasul. Kata Nabi, gara-gara ucapan kau itu tadi terbuka 7 pintu langit menyambut sholat kita. Berarti paten ucapan itu. Kalau tidak udah dimarahin Nabi itu, kenapa kau bikin-bikin itu? Gak kuajarkan, kenapa kau bikin-bikin? Tapi hikmahnya hebat. Di situ kebetulan hadir Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi kalau dia radhiyallahu an berarti hanya untuk Umar bin Khattab. Umar tidak untuk Khattab. Jadi nanti kalau ada baca hadis radhiyallahu anhuma, berarti dua-duanya Islam, ayah dan anaknya. Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berarti Imam Abdullah bin Abbas dan ayahnya sama-sama Islam, maka di ujung namanya disebut radhiyallahu anhuma. Jadi kalau anaknya saja yang Islam, ayahnya tidak Islam, dalam ilmu hadis ujungnya disebut anhu. Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Umarnya Islam, Khattabnya tidak Islam. Jadi Bapak Ibu jamaah, apa kata Sayyidina Umar? Setelah ku dengar langsung dari bibir Nabi kalimat itu, yang baca Allahu Akbar kabira yang tak diajarkan Nabi tadi, maka aku janji
aku tidak akan meninggalkan Allahu Akbar kabiro di dalam solatku. Itu hadis riwayat Umar. Nah, ada lagi ditambah ibaratnya, inni wajjahtu wajhiya sampai habis. Itu riwayat Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali. Jadi siapa yang membaca ketika solat Allahu Akbar kabiro inni wajjahtu, berarti dia sudah menggabung beberapa doa iftitah dalam satu kali berdiri, dan hukumnya sunnah. Apalagi untuk solat sendiri. Di ketika menjadi imam, kalau makmumnya suka yang panjang-panjang, baca panjang. Tapi kalau kita tahu makmumnya lebih banyak ekonom, nah ya, kalau gitu assalamualaikum itu megang-megang apa dia, megang-megang dompet belakang, nah, itu berarti ekonom itu yang ada di benaknya cuma bisnis. Pendekkanlah. Kemudian di antara doa iftitah yang dibaca Nabi tadi, yang Allah berkabiro itu tidak pernah dibaca Nabi, tidak pernah diamalkan Nabi, tapi Nabi merestuinya, namanya takrir. Jadi tak ngomong, tak buat, tapi Nabi merestui, namanya takrir. Sama dengan perbuatan Nabi itu. Perbuatan Nabi itu, Pak, ada istilah derajatnya dalam ilmu hadis. Ada namanya sunnah, ada namanya mustahab, ada namanya tatawwu. Apa itu sunnah? Sesuatu pekerjaan yang Nabi hampir tak meninggalkannya. Apalah contohnya? Tahajud, Nabi tak pernah tinggalkan, wajib sama dia. Kita kadang-kadang kiding-kiding, kalau ada hajat bangun, gak ada hajat gak bangun-bangun. Itulah tahajud. Berarti kan gak selama ini kita tahajud. Witir, Nabi Muhammad itu witirnya wajib. Kita ya kumat-kumatan lah, kalau datang malaikatnya witir dia. Siwak, Nabi Muhammad itu wajib sama dia siwak. Karena dia bilang Nabi, sekiranya lawala asakko, kalau seandainya tidak karena menyusahkan umatku, maka akan kuwajibkan siwak itu. Nah, jadi untuk Nabi wajib, untuk kita hukumnya sunnah. Nah, sunnah dalam pengertian nanti di bawahnya mustahab sebenarnya. Apalagi duha. Kita kapan sholat duha? Oh, kalau kantong udah mulai kempes, bikin sholat duha. Padahal hikmah duha itu bukan untuk rezeki. Saya mengamalkan duha, Pak, bukan sombong, tapi nggak ada terbayang di benakku dengan duha itu aku banyak duit, nggak pernah terbayang. Saya ketika duha, kenapa? Habis subuh aku baca buku, baca kitab. Maka apa yang ku baca, apa yang ku pelajari, ku minta sama Allah, ya Allah simpanlah apa yang ku baca hari ini dalam dadaku dan keluarkan dia saat aku membutuhkannya. Maka untuk menjaga hafalanku itu, ku bikinlah sholat duha. Karena Nabi yang bilang, man sholat duha rakaataini, siapa yang sholat duha minimal 2 rakaat setiap pagi, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan pikun dan pelupa. Saya ngamalkan itu karena hadis Nabi, nggak terbayang sama saya sholat duha banyak rezeki. Kalaupun gara-gara duha banyak rezeki, itu hikmahnya lah itu. Penting jangan sholat duha karena rezeki. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah dimulai ada istilah mustahab. Mustahab ini di bawah sunnah. Apa itu mustahab? Kadang-kadang dibuat Nabi, kadang-kadang ditinggalkannya. Kayaknya yang kita amalkan itu mustahab lah kurasa ya. Kadang buat, kadang tidak. Sholat tarawih, kadang Nabi bikin, kadang tidak. Kita lebih banyak kadangnya daripada buatnya. Apalagi kadang dibuat Nabi, kadang Nabi menyuruh tapi dia nggak buat. Apa contohnya? Mimpi buruk. Lam yaqtadib qattu toha mutlaqan abada, sepanjang hidup toha itu Nabi Muhammad. Maka ada salawat ala toha Rasulullah. Sepanjang hidup Nabi Muhammad gak pernah dia mimpi buruk. Ada yang bilang ihtalum itu adalah mimpi bersetubuh. Gak pernah mimpi buruk. Tapi kata Nabi dalam Taraqul Fawaid wa Zarful Faraid, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, idza ra'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu bermimpi yakrah, mimpinya yang dibenci, yang buruk, apa yang dilakukan kata Nabi? Falyaqul salasata marratin. Pertama yang kau lakukan kata Nabi, meludah kau 3 kali ke kiri. Pi. Mana ibu kalau mau meludah ke kiri, tengok-tengok juga siapa yang di kiri ya. Dan sembarang mula beda itu ludah ibu dengan ludah Nabi. Pertemuan yang lalu aku jelaskan ludah Nabi itu paten. Kalau ada ludah kayak gitu sekarang di Johor Mas, viral Johor Mas ini. Tapi karena nggak ada lagi sudahlah. Ada yang kedua, summal yakul, berkata, maksudnya berdoa.
Apalah doanya? Allahumma inni a'udzubika min amalis syaitan wa sayyiatil ahlam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan, wa sayyiatil ahlam, dan keburukan mimpi-mimpi. Yang ketiga, la takunu syai'an, apa namanya? Wala yuhaddis, jangan kau ceritakan mimpi buruk kau itu kepada orang lain. Kenapa? Yakinlah engkau tidak akan terjadi. Jadi ibu jangan pernah menceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Kalau kau masih takut juga, kata Nabi, lakukan yang keempat. Ambil wudhu, bikinlah sholat sunat 2 rakaat. Nah sekarang ceritanya, Nabi nyuruh, kalau mimpi buruk, bikin sholat sunat 2 rakaat. Pernahkah Nabi melakukan itu? Gak pernah. Karena salah satu keistimewaan Nabi, dia tak bisa mimpi buruk. Tak sanggup Nabi, setan masuk ke ruang Nabi. Maka gak pernah mimpi buruk. Nah itu yang disebut mustahab pengertian kedua. Kadang Nabi menyuruh, tapi dia tidak mengamalkannya. Ada istilah ketiga namanya tatawwu. Satu amal keagamaan yang tidak ada nasnya secara tekstual, dalilnya, tapi karena sudah diamalkan oleh banyak orang. Orang yang tentu bukan orang-orang kayak kita, orang ahli ilmu, ahli Quran, ahli hadis. Maka adat itu bisa menjadi hukum. Itu kaidah usulnya. Contoh habis sholat, Allahumma anta salam sampai habis, ila rabbi maulana subhanallah subhanallah subhanallah. Kan gak ada dalilnya itu. Kan ada itu dalilnya. Coba cari dalilnya, mana itu dalilnya? Ila rabbi maulana subhanallah, gak ada. Habis subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah lazim wa bihamdihi daiman, gak ada dalilnya itu. Atau kita mau tahlil, afdal zikri la ilaha illallah, itu hadis. Tapi hayun-hayunnya enggak ada kan? Hayul bab, maujud, maksud, enggak ada dalilnya. Tapi karena enggak menyalahi 2 kaidah tadi, maka didiamkan oleh ulama Quran dan hadis. Sifatnya fadilah. Dalam hadis-hadis bentuk fadilah boleh diamalkan walaupun dia doib. Kan enggak ada cerita hukum situ kan? Atau mungkin Maulid Nabi itu secara tekstual tidak ada dalilnya, tapi diperiksa apa isi maulid itu. 500 tahun yang lalu seorang ulama Syafi'i Jalaluddin As-Suyuti pernah ditanya apa itu maulid. Maka dia jawab dalam salah satu kitabnya Al-Hawil Kabir, annal asla amalil maulidi alladhi huwa, sesungguhnya asal peringatan maulid itu pertama ijtima'un nas, dikumpulkan orang. Udah, maulid itu kumpul. Udah berkumpul, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dibacakan Quran. Mana ada maulid enggak baca Quran? Minimal 2 ayat pun jadilah. Ya, ayat yang dibaca Imam tadi kan ayat langganan maulid itu. Yang ketiga, wa riwayatul akhbaril waridah, dibacakan kisah ketauladanan Nabi. Ceritakanlah Nabi itu begini perjuangan hidupnya. Kemudian yang keempat, yumaddu lahum simatu yakuluna, dihidangkan makanan yang dimakan bersama-sama. Ada cara maulid, tak ada kue kotaknya. Wah, habis kena ceritai panitia. Paralah itu panitia itu bikin proposal minta duit. Tempe sebiji pun tak ada, udah habis. Kemudian yang keempat, wayang soripuna, apa itu? Bubar. Jadi maulid apa? Kumpul, baca Quran, dengar ceramah, makan, bubar. Nah, 5 perintah ini ada nggak yang salah? Nggak ada. Jadi kalau ada yang salah, mak berkumpul bersama-sama. Kalau gitu perbaiki, laki-laki kanan, perempuan kiri. Nah, itu yang harus dibenahi. Oh, ada joget-joget kayak mana? Oh, ada pop-song, usah pakai pop-song. Aku pun maulid bulan ini, ku atur panitianya. Ini cara COVID, ku bilang hati-hati. Jadi kayak mana? Apa cara kalian? Pop-song. Berapa lagu kalian pop-song? 3 katanya. 1 lagu aja. Apalagi acara kalian? Drama, jangan bikin. Jangan kalian suruh aku ceramah jam 10:30 malam. Nenek-nenek itu udah mengantuk, nengok muka awak pun 11 dia jadinya. Ada yang terima, yang tidak. Yang nggak terima ya udah batal, nggak jadi. Yang terima penuh juga ya. Nah, jadi mana yang salah perbaiki, yang nggak salah lanjutkan. Jadi maulid itu sebenarnya hanya judulnya aja maulid itu, nggak ada cerita apa-apa di dalamnya. Kalau begitu jangan maulid lah namanya, apa bedanya? Udah cinta Rasul, ya udah cinta Rasul. Kan nggak ada yang salah kan? Nah, jadi bapak-bapak jangan dimuliakan Allah. Tapi begitu pun siapa yang tak suka, tak apa-apa. Perlu kita. Jadi ajaran Nabi itu nggak banyak.
bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, santun dalam berdakwah, rukun-rukun dalam bermuamalah, masuk surga. Ini aja 5 ini, kok sampai banyak. Apa tadi yang pertama? Masih ingat ibu? Aku udah mulai lupa, aku ulang dulu. Apa tadi? Bersatu, apa namanya? Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, santun dalam berdakwah. Ini paling penting antar sesama masyarakat. Rukun-rukun dalam bermuamalah, masuk surga. Nanti aku jelaskan itu, tak terbaca, udah itu cukup itu. Jadi di antara doa iftitah yang pernah dibaca Nabi itu, pertama hadis riwayat Bukhari. Ya, dalam Irsyadus Sarhi bi Sarhi Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Qastallani jilid 2 halaman 438. Itu syarah Sahih Al-Bukhari. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nah, yang baca itu kan biasa kan? Saya enggak jelaskan lagi sampai kan udah biasa itu sebagian dihafal. Nah, siapa mau baca itu? Hadisnya kuat, silakan. Hadisnya enggak doib, kuat itu. Jadi siapa yang membaca itu silakan. Itu yang model pertama. Kemudian hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi apabila memulai sholat dia membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatarasa. Itu yang aku bilang tadi. Setelah Allah berkabir kan ini wajjahtu. Itu hadis riwayat Ali. Itu yang kita gabung. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Kemudian yang mana lagi? Yang ketiga dari Umar bin Khattab. Nah, itu yang saya baca di pangkal tadi. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi jilid 2 halaman 57, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pendek sekali. Jadi kalau ibu bapak banyak kegiatan, hari Minggu undangannya 21 tempat, kalau membaca itu semua telat, udah pendek kan? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Al-Fatihah. Aman kan? Itu sependek-pendeknya itu. Salah rupanya? Enggak salah. Dalilnya kuat, hadis taklid. Jadi Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Cuman kalau berdoa janganlah pula kayak jemaah saya umrah tuh. Bu, apa yang Ibu bikin? Apa yang Ibu di Madinah sama di Mekah sama enggak doa Ibu? Sama Pak Ustaz. Jadi aku Ustaz selama di Mekah ini siap sholat doaku cuma satu. Ya Allah ya Tuhanku, doaku sama dengan yang di Madinah. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa doji ini? Malas dia ngulang-ngulangnya. Sama dengan di Madinah, udah titik. Allah itu kan maha tahu katanya. Senyum mau nengok. Kemudian apa lagi? Yang keempat, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu pun lumayan pendek, lebih panjang sedikit dari Allah berkabir. Ada dalilnya. Ada yang lebih pendek lagi, Bu. Ya. Di mana itu? Dalam hadis riwayat Muslim, dalam sifat salat Nabi Nasruddin Albani disebutkan ada yang paling pendek lagi. Apa itu? Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pendek kali. Cuman pendek pun pasti pun nggak hafal kan? Ya aku pun nggak hafal juga bukan suka baca Allah berkabir. Nah, ya. Yang keenam, ya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ini yang paling panjang. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa min fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa min fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun. Aduh panjang kali. Tak pernah yakin, aku tak pernah dibaca orang ini. Hanya orang-orang tertentu yang membaca ini. Nah, banyak lagi. Nanti kan ada bukunya, silahkan dibaca ya. Saya menjingkatnya saja supaya tahu aja. Yang ketujuh, dalam hadis riwayat Muslim, dalam sifat salat Nabi juga. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadik bima kanu fihi yakhtalifun ihdi lima ikhtalafa fihi
minal haqqi biiznika annaka innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim wa nafihi wa nafasihi. Ini juga pendek, hanya tambah ta'awuz di ujungnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minas sami'il alim minas syaitonir rajim. Ini juga saya kira jarang diamalkan. Hadis riwayat Daud dan Ahmad. Yang kesembilan, Allahu akbar subhanallah wal subhanallahil hamdulillah la ilaha illallah astaghfirullah. Allahumma ighfirli warhamni warzuqni inni a'udzubika min dikil maqami yaumal qiyamah. Ini juga pendek, tapi pendek pun jarang dibaca orang karena enggak warid, enggak biasa, enggak populer. Karena di Indonesia ini ormas terbesar itu dua, ada NU, ada Muhammadiyah. Kerap mengambil riwayat yang berbeda. NU dengan Allah berkabiro, Muhammadiyah dengan Allah mabait. Maka pengikutnya banyak mengikut itu. Satu Allah berkabiro, satu Allah mabait. Padahal masih ada 9 lagi, 7, 8 lagi yang belum diketahui. Kadang memang guru itu Pak, waktu belajar dulu dia memilih yang terbaik untuk muridnya. Nanti kau sudah amalkan itu, suatu saat kau boleh beralih. Sama dulu waktu saya di pesantren, saya tanya guru bertanya kepada murid, bertanya kepada guru, oh ayah, ada hukumnya sembahyang mermiap angin cap 1000 sada? Apa hukumnya sholat pakai minyak angin cap 1001? Dulu kan minyak angin yang kecil itu cap 1001 yang buncit perutnya warna hijau. Kata si guru batal. Aso batal ya? Kenapa batal? Adong mentolna. Ada alkoholnya kata. Berarti dari situlah fatwa itu diambil murid. Berarti sholat yang menggunakan alkohol baik balpiri, apikson, minyak wangi, maka sholatnya tidak sah. Nah, kata guru ini lebih baik kau amalkan. Padahal masih ada pendapat yang membolehkan, tapi nggak diajarkannya. Kenapa? Waktu itu usia kami masih usia kaleng-kaleng. Kau belum paham, ini aja dulu kau amalkan. Udah pintar kau nanti baru kau beralih. Keluar dari pesantren, borebo ada yang ke Mesir, ada yang ke Daman, ada ke Syria, ada ke Salatiah, ada entah kemana-mana. Disitulah ditemui dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu Dr. Wahb Az-Zuhaili, fatwa ulama Mesir dan jumhur ulama. Ternyata fatwa guruku yang mengatakan alkohol enggak dibawa untuk sholat, indal Hanafiyah, sedikit kecil ulama Hanafi India. Jadi ulama Hanafi itu pun tak semua mengatakan tak boleh, sedikit kecil ulama Hanafi. Mana itu India? Jumhur a'immatul arba'ah secara umum lah ya, alkohol bukan najis. Karena dia bukan najis, maka boleh dibawa sholat. Maka keluar fatwa, bolehkah sholat menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol? Boleh. Tapi kalau ada non alkohol lebih baik. Ini kan cerita hukum, boleh atau enggak? Boleh. Sah enggak? Sah, karena alkohol bukan najis. Allah enggak pernah menjadikan obat itu dari benda yang najis. Kalau alkohol itu najis, ibu dioperasi dulu pakai alkohol enggak? Pakailah. Kenapa lah guru enggak mau mengajarkan? Itulah paham saya. Kau masih kaleng-kaleng, tidak kau pintar, kau carilah benar. Begitulah dulu mungkin. Kenapa Allah barika Allah mabait? Karena dua ulama NU Muhammadiyah ini satu guru tapi berbeda paham, berbeda jurusan orang itu saat berada di luar. Dan ingat, pendiri Muhammadiyah ya Syekh Haji Ahmad Dahlan, sampai dia ke Indonesia dia tetap mengamalkan sholat tarawih itu 23 rakaat, bukan 11. Waktu itu belum ada majelis tarjih. Belum ada majelis tarjih Muhammadiyah. Setelah ada majelis tarjih itu, baru lebih condong mereka dalam ilmu hadis mengikut pendapat Nasiruddin Albani. Tapi nggak ada masalah, nggak usah diributkan lagi kayak gitu. Kemudian yang ke-10 ada yang lebih pendek lagi. Apa itu? Allahu Akbar Zul Malakuti wal Jabarut wal Kibriyai wal Azamah. Ini pun pendek, tapi karena tidak terbiasa, jadi 10 hadis yang saya sebutkan ini semuanya pernah diamalkan Nabi. Tapi untuk pengamalannya dalam keindonesiaan hanya 2 itu yang sering kita baca.
Jadi Allah berkabir boleh, ini wajah tu boleh, Allahumma baik juga boleh. Jadi yang mana kita baca? Ya terserah. Kalau saya memang dari kecil baca Allah berkabir. Salah baca Allah enggak salah, siapa yang berani menyalahkan? Enggak ada yang salah di situ. Hanya jenisnya saja yang berbeda. Satu. Kemudian, apakah ada pertanyaan? Apakah setelah takbiratul ihram pada sholat id tetap membaca iftitah? Idul Fitri, Idul Adha, Allahu Akbar, baca Fatihah enggak, baca doa iftitah atau langsung aja Fatihah? Dalam Hasyiah Al-Bajuri dikatakan, wa hiya ai sholatul id rakaatani yuhrimu bihima biniyatin idul fitri awil adha wa ya'ti bidu'ail ibtitah wa yukabbiru fir rakaatil ula sab'an siwa selain takbiratul ihram summa yata'awwazu wa yaqra'ul fatihah. Dan dia, yaitu maksudnya sholat Idul Adha, Idul Fitri, seseorang yang takbiratul ihram dengan niat Idul Fitri atau Idul Adha, dan dia lakukan doa iftitah, dia bertakbir pada rakaat yang pertama 7 kali selain takbiratul ihram imam. Berarti 8 kan? Berarti bukan 75 tapi 86. Sunnahnya 7 ditambah takbiratul ihram. Ketika rakaat kedua, sunnahnya 5 tambah takbir intikal. Bangkit dari sujud ke atas, Allahu Akbar, itu namanya intikal, kan belum dihitung. Baru 5, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali. Jadi bukan 75 tapi 86. Dan ingat, kalau terjadi kesilapan imam, tak usah ribut. Namanya lah 7 kali, 8 kali bertakbir itu kan sekali setahun. Sekali setahun itu. Saya lupa, begitu patennya aku menjelaskannya lupa. Jadi Ustaz tolong dulu jelaskan ke tata cara. Aku ambil mic. Bapak, takbir pertama 7 tambah 8, yang kedua 5 tambah 1 jadi 6. Setiap bacaan dia selangi dengan baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ku ingatkan lagi sama orang tua. Mana tahu terjadi kesilapan, jangan ribut-ribut kali kalian, diam aja. Betul, lupa. Lupa. Allahu Akbar. Di rakaat kedua lupanya. Begitu bangkit dari rakaat pertama kedua, Allahu Akbar. Baca Fatihah, diam semuanya. Karena aku kasih kode tadi, diam aja kalian, jangan ribut. Gitu, Assalamualaikum, ada bawa banting pintu masjid. Bam, kata dia. Kenapa waktu? Diceritakan tadi silap gua. Kenapa silap? Aku bilang, gak Ustaz baca tadi takbir yang keduanya itu langsung Fatihah. Kenapa nggak kalian tegur? Bilang, tapi Ustaz bilang jangan tegur-tegur, katanya. Sama itu Pak. Itu apa namanya, salat witir 15 ke atas kan pakai kunut. Itu lagi. Sedangkan yang berkunut subuh pun mau dia lupa. Kalau tadi masih bisa ditegur Allahu Akbar, paham imam. Kalau kunut lupa, kayak mana negurnya? Malam itu turannya berkunut, langsung saya sujud Allahu Akbar, ribut makmumnya Subhanallah. Aku memang tak tahu apa salahku. Udah keringat bakso ini Bu, bukan keringat PE lagi. Apalah agaknya salah aku nunggu selesai. Ada lokbar assalamualaikum. Dia kan nggak mungkin juga ngomong, Ustaz belum kunut kau, batal sholatnya. Aku selesaikan, apa salahku tadi belum kunut Pak Ustaz. Gimana negurnya? Nah, jadi jika terjadi kesilapan kayak gitu, maafkanlah. Jangan banting-banting pintu. Sempat ini dibanting berapa harganya itu? Itu berapa mili tuh? Habis duit. Jadi bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian tanbih. Tanbih ini apa artinya? Peringatan. Doa iftitah itu luput disebabkan beberapa hal. Artinya tak perlu baca Fatihah. Kalau gini, apa yang gini tuh? Pertama, apabila setelah takbir dia langsung baca auzu.
Sholli fardu, Allahu Akbar, auzubillah minas, belum baca Witirah, enggak usah ulang lagi, tidak sunnah hukumnya lagi. Ya. Jangan diulang lagi. Lanjut Fatihah. Kemudian yang kedua, membaca Al-Fatihah walaupun lupa, maka dia tidak perlu mengulang doa iftitah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Belum baca, dia udah biasa nih, tak jaranglah membaca, meninggalkan. Diulang oleh auzubillahi Allahu Akbar, enggak perlu. Lanjut terus. Demikian juga masbuk yang mendapati imam tidak pada posisi berdiri. Imamnya dari berdiri ruku, Allahu Akbar. Bapak datang, jangan baca doa iftitah lagi. Fatihah aja lupa, apalagi iftitah. Jadi kemana kita tunggu imamnya lagi ruku, langsung ruku, jangan baca Fatihah lagi. Habislah ketinggalan. Pada saat itulah gugur kewajiban untuk membacanya. Itu ada dalam kitab Fathul Alam jilid 2 halaman 290. Dah selesai itu dua titik. Jadi terjadi perbedaan dalam doa, dalam ucapan, tak perlu dibesar-besarkan. 10 dalil itu memiliki hadis yang berbeda-beda. Silahkan Bapak pilih mana yang suka. Jadi nggak ada yang silap, nggak ada yang salah di situ.